Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita yang kemarin ya. Kita sudah membahas tentang tanaman dan sekarang kita lanjut dengan pemeliharaan tanaman kopi ya. Tanaman kopi. Nah, masih ingat kemarin tentang memelihara tanaman? Hal apa yang harus kita lakukan dalam tanaman? Masih ingat? Apa yang harus kita perhatikan dalam tanaman? Dalam tanaman kita harus buat lahan dulu, kemudian lahan dasar kita buat lubang tanam. Sebelum lubang tanam kita buat jarak tanam dulu. Jarak tanam sudah ditentukan, baru kita buat lubang tanam. Kemudian kita berikan pupuk kandang atau kompos dalam lubang tanam itu. Kemudian berapa ukuran lubang tanam yang harus kita buat? Ya 40 kali 40 atau 60 kali 60 atau 1 meter kali 1 meter, tergantung dengan kondisi lahan yang kita miliki. Nah, baik, kita lanjutkan dengan pemeliharaan tanaman kopi. Nah, dalam pemeliharaan tanaman kopi ini ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah penyiangan, kedua pohon pelindung, kemudian pemangkasan. Nah, sampai di pemangkasan itu kita ada nanti dengan pemupukan, kemudian di pemupukan ini ada dosis pemupukan tanaman kopi, kemudian pemberian pupuk ini terkait dengan jumlahnya ya, kemudian cara pemupukan. Nah, ini kemarin sudah kita singgung. Yang pertama terkait dengan penyiangan. Pernah mendengar kata penyiangan? Apa itu penyiangan? Pembersihan gulma. Ada lagi? Terkait dengan penyiangan dulu nantinya ya. Tadi pembersihan gulma. Nah, dalam membersihkan gulma ini ya, alat apa yang kita gunakan? Sabit, cangkul, apa lagi? Penyemprotan ya. Jadi dalam penyiangan ini ada yang secara mekanik ya, yaitu dengan menggunakan sabit atau menggunakan cangkul atau dicabut. Kalau dengan cara kimia tadi disemprot. Nah, di sini penyiangan yang dilakukan pada tanaman kopi itu adalah membersihkan gulma di sekitar tanaman kopi. Nah, ini misalnya tanaman kopi ya. Ini tanaman kopi di sini ya, ada di sini, kemudian di sini lagi ya. Nah, di sini di sekitar tanaman kopi ini kita bersihkan, ini ya. Kalau tanaman kita berjajar rapi, ya, entah itu bentuknya baris atau sap, ya, kita bisa melakukan penyiangannya secara baris atau secara bersap, ya. Entah itu dengan semprot ataupun dengan menggunakan cangkul atau sabit. Nah, kemudian bisa juga penyiangan ini dilakukan dengan bersamaan waktu saat kita membumbun tanaman tersebut, tanaman kopi ini kita bumbun. Jadi kalau yang bentuknya baris seperti kayak ini bisa kita bumbun. Jadi tanah dibuang ke kanan. Sekaligus kita buat drainase ya. Atau saat penggemburan ini juga dilakukan pemupukan pertama ya, itu bisa. Jadi pupuk ditaruh di antara pohon ya, kemudian kita tumbuhkan ini kopinya seperti ini. Nah, kemudian waktu yang kita lakukan untuk penyiangan ini untuk tanaman dewasa itu berkisar 2 kali dalam setahun. Yang normalnya ya, tapi kita lihat kondisinya. Kalau misalnya sudah terlalu berat, kita perlu melakukan penyiangan ya bisa dilakukan 3 kali bahkan 4 kali. Tapi kalau lahan kita misalnya kondisinya kayak seperti ini, 2 kali setahun sudah cukup dilakukan penyiangan. Jadi 6 bulan sekali kita bersihkan. Itu terkait dengan penyiangan. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami apa yang harus dilakukan dalam penyiangan?
Bisa ya. Jadi pertama kita menyiapkan alatnya dulu ya. Kita menggunakan dengan cara apa? Manual atau dengan fungisida ya, atau kimiawi. Nah, kalau dengan manual, mekanik kita menggunakan arang, cangkul atau garu-garu bisa ya, sabit. Kalau dengan kimia berarti kita harus ini fungisida. Oke. Nah kemudian terkait dengan kita lanjut pohon pelindung. Nah ini saya kira sudah tahu apa itu pohon pelindung. Atau mungkin sudah pernah dengar ya apa itu pohon pelindung. Apa pohon pelindung? Pernah dengar? Pernah. Apa itu pohon pelindung? Ayo teman, apa? Apa itu pohon pelindung? Pernah dengar apa? Apa itu pohon pelindung? Ya apa? Apa pohon pelindung? Pohon pelindung. Iya. Pohon pelindung gunanya untuk mengurangi cahaya matahari penggunaan kopi. Jadi pohon pelindung ya fungsinya untuk melindungi tanaman yang kita misalkan baik dalam kopi maupun ya ini apa? Kopi atau apa ini coklat ataupun tanaman perkebunan yang menggunakan tanaman pelindung. Nah, tanaman pelindung ini apa yang kita ketahui jenisnya? Lantoro, ada lagi? Apa? Pohon pisang. Pohon pisang boleh ya. Jadi ada apa? Nanti lantoro ya. Ini pohon pisang. Nah, sampai saat ini pohon pelindung yang sangat baik digunakan untuk tanaman perkebunan itu adalah lantoro. Kenapa? Lantoro ini memiliki banyak fungsi ketika kita mau mengusahakan tanaman perkebunan. Lantoro sendiri berfungsinya sebagai pelindung, kemudian tambahannya daun-daun serta sisa-sisa yang dihasilkan bisa jadi kompos bagi tanaman utama kita. Kemudian apabila musim hujan atau dalam kondisi lembab, tanaman lantoro yang rantingnya banyak itu bisa kita pangkas, kemudian kita bisa gunakan untuk makanan ternak, dalam hal ini adalah kambing. Jadi kalau kita punya 1 hektar tanaman kopi, kita bisa memelihara 10 ekor kambing. Kalau tanaman ini adalah lantoro. Jadi fungsinya double. Nah, kemudian untuk pohon pelindung ini ya, jadi kemarin sudah disinggung bahwa sebelum kita melakukan penanaman, kita alangkah baiknya adalah menyiapkan tanaman pelindungnya ya, yaitu menanam pohon pelindung. Nah, pertama tanaman kopi sangat memerlukan tanaman untuk menjaga agar kopi jangan berbuah terlalu banyak sehingga kekuatan tanaman cepat habis. Jadi karena tadi ya mengurangi sinar matahari ya, sehingga kondisinya menjadi lembab, jadi tanaman akan awet. Kalau misalnya gersang, dia cepat berbuah, kemudian orang bilang tidak akan tahan lama, mungkin 3-4 tahun sudah mati. Tapi dengan adanya pohon pelindung kita bisa atur. Misalnya kalau kita ingin buahnya lama, ya kita buat tanamannya semakin banyak, rimbun, sehingga kondisinya lembab, tanaman akan kebutuhan airnya cukup sehingga lambat untuk berbuah. Nah, kemudian pohon pelindung ditanam 1-2 tahun sebelum tanaman kopi. Kemarin dari sini ya, jadi kalau bisa, kalau kita punya lahan, kalau misalnya entah itu lahan berat atau lahan yang sudah jadi, 1-2 tahun minimal itu kita sudah menyiapkan pohon pelindung. Jadi ini jenisnya lantoro, ya ada sudah. Ada lagi dadap, tahu dadap? Tahu. Terus ada lagi istilahnya sengon, pernah dengar? Enggak. Pernah lihat? Ada, di sini ada banyak yang pokoknya daunnya kecil di sengonnya. Nah kemudian masih terkait dengan pohon pelindung, yaitu kita perlu juga mengatur pohon pelindung. Mengatur tadi terkait dengan masalah tinggi pohon pelindung. Tingginya kita atur, kemudian kita juga perlu memangkas, ya. Kemudian juga kita perlu ini diperpanjang maksudnya
kondisinya itu ya, kalau misalnya kita membutuhkan tanaman pembing yang banyak, ya kita bisa tambah pengaturannya seperti itu. Atau kalau tanaman itu pelindungnya terlalu rapat, kita bisa kurangi pohon pelindungnya seperti itu. Nah, tingginya bagaimana cara mengatur tingginya pohon pelindung? Dipangkas, ya, dipangkas itu salah satunya. Ya. Kemudian pemangkasan itu dilakukan yang bagusnya itu adalah pada saat musim hujan. Ya. Kenapa? Karena musim hujan itu sendiri kondisi lahan itu lembab. Kalau misalnya pohon pelindungnya tidak dipangkas, nah, kondisinya akan semakin lembab sehingga akan mempermudah munculnya penyakit, terutama jamur. Iya Pak, nanya. Boleh? Kita menanam pohon pelindung dari jarak pohon kopi sampai pohon kopi, pohon apa? Nanam pohon pelindung itu jarak dari pohon yang kita tanam itu berapa meter? Jarak pohon pelindung ya. Ada yang bisa jawab? Kemarin jarak tanaman kopi yang kita buat atau yang harus kita buat lubang tanam menanam kopi itu berapa bukannya? Itu lubang tanamnya. Maksud saya jarak antar lubang tanam berapa? Masih ingat? Ada catat? Ya. Jadi jarak tanam kopi itu adalah 2,5 kali 2,5. Ini yang ideal ya. Ideal dalam artian tanahnya ideal ya. Jadi setiap ini ya, ini 2,5 tanam kopi ini 2,5 tanam kopi. Tuh. Kira-kira pohon pelindungnya tanam di mana ya? Kalau sudah seperti ini, pohon pelindungnya tanam di mana kira-kira? Ada yang tahu? Di tengah-tengah, sama sini. Di sini pohon pelindung. Nanti di sini lagi pohon pelindung gitu. Nah, kemudian di tengah-tengah ini jaraknya berapa? Kalau di tengah, jaraknya berapa? Pernah ini dengar istilah 41? 41 pernah dengar? Ya, itu artinya bagaimana? 41 itu dari tempat pohon satu pohon pelindung. Berarti pohon pelindungnya tertanam di mana? Coba silakan. Ini ada spidol, ini 41. Tadi kan saya sudah lihat ya tanam kopi. Silakan. Kalau menurut dari Ini kan kopi. Ini juga kan kopi dengan jarak 2,5 atau 2,5. 41 berarti posisinya di sini, dari sini pohon kopi jarak dari 4 pohon juga pohon pelindung. Oh begitu. Iya, 41. Jadi nanti di sini pohon pelindung. Iya. Di sini tulis pohon pelindung di sini. Coba kasih silang. Pohon pelindung, kemudian di sini pohon pelindung. Iya. 1, 2, 3. Oh, 4. Tambah 1 dulu. Iya, kita dulu ya. Ya, jadi menurut Mas Arino, ya, jadi kalau 41 itu jadi seperti ini. Ini pohon pelindungnya. Ini tanam kopi dengan jarak 2,5 atau 2,5. Di sini baru pohon pelindung. Kira-kira pohon pelindung itu berfungsi yang maksimal tidak dengan kondisi seperti itu? Kebanyakan pohon pelindungnya? Berapa pohon sudah kamu buat? Dari sekian pohon. Ini pohon pelindung ya, pohon pelindung. Ini pohon pelindung. Ini jaringan kopi ya. Ini kopi. Ini jaraknya seperti ini, ya. Jadi ini. Nah, menurut Marino, kalau Anda pernah dengar formasi 41 untuk penanaman kopi, ya. Ini artinya 4 tanaman kopi, 1 pohon pelindung. Nah, di sini pohon pelindung 1, 2, 3, 4. Berarti nanti kesini juga 4 ya. Iya. Di sini 1 pohon pelindung.
Dan di sini lagi. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira pohon pelindung bisa berfungsi nggak? Sebagaimana fungsinya dia untuk menanam kopi. Bisa? Kira-kira pohon pelindung di sini dengan jarak 2,5, ini 2,5. Kira-kira di sini bisa nggak? Yang tanaman di sini ini melindungi? Bisa, Pak. Dari cabangnya. Dari cabangnya. Iya. Kira-kira kalau cabangnya sampai di sini, dengan kondisi kita harus mengatur cabang supaya dia tidak terlalu rimbun, tidak pangkas, berarti di sini masih dapat. Kalau misalnya sampai di sini, apakah di sini tidak kerimbunan? Kalau ini sama itu bukan 41, ini berapa ini? Jadi ini satu pohon pelindung, ya. Dia akan melindungi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 tanaman kopi. Ya. Jadi yang dimaksud 41 itu seperti ini. Jadi ini tanaman kopi, tanaman kopi, satu pohon pelindung di sini. Nanti di sini tanaman kopi, di sini satu pohon pelindung. Jadi jarak pohon pelindung dengan pohon pelindung itu adalah 5 meter. Jelas kan? Jadi ini kan 2,5. Ini 2,5 ya. Jadi ini 2,5 berarti sampai ke sini kurang lebih 4 meter ya. Bukan 2,5, ini 4 meter ya. Di sini 1,25, di sini 2,5. Berarti sudah 3 ya, tambah meter di sini. Jadi yang idealnya seperti ini. Jadi 41. Jadi satu tanaman kopi itu satu pohon pelindung melindungi 4 tanaman kopi. Kalau seperti ini nanti kita bisa atur. Nanti di sini lagi ini kan tanaman kopi, nah ini satu lagi. Jadi jarak di sini juga 2,5 seperti itu. Kalau seperti yang informasi yang disampaikan Mas Herman tadi, yang di sini tidak ideal, nanti tidak akan dapat perlindungan terkait dengan fungsi pohon pelindung itu sendiri. Ya. Jadi idealnya seperti itu. Jadi atau gampangnya 2 baris tanaman kopi itu di antara 4 tanaman kopi itu di tengahnya satu pohon pelindung. Seperti ini ya, cara menanam pohon pelindung seperti ini. Jadi jaraknya dari ukur sendiri, ini dari sini kan 2,5 berarti di sininya sekitar 1,25. Ke sini juga 1,25. Dari sini ke sini 1,25 ditambah 2,5 berarti sekitar 4 meter. Tapi kalau misalnya kalau di posisi di 41 dengan begitu, apa tidak terjadi perubahan suara antara tanaman dengan pohon pelindung? Tidak. Karena kalau pisang mungkin. Karena pisang adalah tanaman yang berbentuk hara. Sementara kalau kita menggunakan tanaman kan tadi saya sampaikan dari awal, tanaman yang ideal untuk pohon pelindung itu adalah lamporo. Apa fungsi lamporo? Dia tidak boros unsur hara, karena dia mengembalikan unsur hara lewat daun-daun yang jatuh, ya. Gitu. Nah kemudian dia daunnya kecil. Pohon kalau daunnya kecil-kecil itu unsur haranya irit. Penggunaan unsur N juga irit, tapi dia bisa menjadi sumber unsur N bagi tanaman itu sendiri dengan unsur hara yang jatuh, daun-daun atau unsur hara yang jatuh sendiri, gitu ya. Jadi seperti ini. Dia tidak ini kemungkinan untuk berunsur hara itu minim, ada tapi kecil, karena unsur hara yang digunakan tanaman kopi dan ini juga berbeda. Walaupun pada posisinya sama, tapi tidak begitu berpengaruh nyata, karena memang itu sudah dalam penelitian. Kalau kelapa atau pisang itu memang terjadi perubahan unsur hara. Kalau memang menggunakan pisang itu di pinggir, di pagar, keliling saja, pisang tidak masalah. Tapi kita harus siap dengan resiko efek sampingnya. Kalau misalnya lahan kita diberi hutan, resiko babi, ya itu babi terutama yang pisang kita itu pasti nanti menarik babi, kemudian tikus dan sebagainya. Nah, makanya yang paling ideal adalah lamporo. Kita pengaturan pencahayaan sinar matahari juga
bagus, kemudian daun-daunnya juga tidak berlebihan, ya, seperti itu. Jadi seperti inilah kalau kita menginginkan tanaman kita ideal. Cara tanam sudah, kemudian kita masuk kepada pemangkasan tanaman kopi. Kenapa tanaman kopi itu perlu dipangkas? Kenapa? Ada yang tahu? Nanti kita pakai, mudah-mudahan ada tanaman kopi di 16. Kenapa tanaman kopi harus dipangkas? Pernah ada panen tanaman kopi? Pernah. Ya mungkin yang pernah. Yang di sini kira-kira bagaimana bentuk tanaman kopinya? Tinggi-tinggi ya? Iya. Itu kalau tanaman kopinya tinggi, kira-kira kalau proses panen seperti apa? Susah, ya. Terkait dengan pemangkasan, apa salah satu dari pemangkasan? Memudahkan panen. Kemudian pemangkasan itu sendiri ada beberapa. Salah satunya adalah pemangkasan bentuk yang dibentuk saat tanaman kopi itu berumur kurang lebih 2 tahun. Terlalu lama, 1 tahun. Karena kalau kita mau betul-betul tanaman itu kita budidayakan, itu tanaman kopi 1 tahun itu sudah kurang lebih setinggi seperti ini. Nah itu kita sudah bisa melakukan pemangkasan bentuk namanya. Jadi itu kita bentuk supaya tanaman kopi itu tidak tinggi. Kalau tinggi kita repot saat panen. Pernah kan kalau di Nambah itu ada tanaman kopi sampai ini. Sudah rantingnya kecil, pohonnya tinggi, tidak panen susah. Mau naik patah, mesti pakai tangga. Nah, kalau di perkebunan itu tanaman kopi itu paling tingginya itu adalah segini, paling tingginya segini. Bahkan kalau kita perawatannya intensif, itu 1 tahun kita sudah lakukan pemangkasan bentuk. Jadi pemangkasan bentuk itu nanti tanaman kopi akan bentuknya seperti ini, ya. Ini akan begini. Nanti ini ada cabang, begini ya. Nah, ini ada daun-daunnya yang begini, ini juga daun. Ini tanam kopi. Umur 1 tahun kita sudah bisa bentuk. Bagaimana dalam bentuknya? Jadi 1 tahun itu kurang lebih tanaman kopi sudah tingginya 1 sampai 120 cm atau 1 meter sampai 120 cm. Jadi sekitar seginilah. Itu kita sudah bisa bentuk. Caranya gimana? Nah, kita pangkas cabangnya ini. Potong. Itu topping namanya. Kita pangkas bagian atasnya. Topping. Nah, di situ kita pangkas. Artinya tanaman kan seperti ini. Ini ya. Nah, dia tidak punya lagi bisa tinggi. Paling-paling dia akan tumbuh tunas di sini. Nanti akan tumbuh lagi tunas. Ini ya. Terus begini. Nah, nanti akan bentuknya lama-lama seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti berimbun di kanan, itu akan memudahkan kita panen. Nah, cabang di sini biasanya banyak. Bagaimana cara kita memilih cabang itu yang akan kita gunakan sebagai cabang produktif? Bagaimana? Kalau misalnya banyak, kita cara memilihnya bagaimana? Cabang yang mudah seperti apa kita pilih? Ya. Nah, dalam tanam kopi kita kalau bisa itu memilih cabang itu cabang sebenarnya itu yang tidak saling baku jenis. Ini, jadi ini kenapa tadi saya gambar begini? Ini artinya ini lari ke sebelah kiri, ini lari ke sebelah kanan, ini lari ke sebelah depan, yang ini sebelah belakang. Kalau misalnya saya gambar seperti ini, nah nanti kan baku jenis ya. Ini baku jenis dengan ini baku jenis dengan ini, kemudian ini baku jenis dengan ini. Nah, pohon yang cabang seperti ini kita buang, kita pangkas, ini kita pangkas. Ini kita pangkas sehingga nanti akan bentuknya seperti ini. Jadi saya begini ya. Ini yang lari ke sini kita pelihara. Kemudian ini yang ke sini kita pelihara. Kemudian ini yang ke sini kita pelihara, yang ke sini kita pelihara. Tujuannya supaya apa? Tanaman kopi kan dia membutuhkan sinar matahari. Kalau membutuhkan sinar matahari, ketika kita pelihara cabang seperti ini dan di atasnya lagi, yang di sini tidak dapat sinar matahari, sehingga pembungaan atau buahnya nanti akan berkurang.
Kalau kita pelihara yang di sini, kemudian yang di sini, dan yang di sini, serta yang di sini maksimal 4, minimal 3, itu dia tidak akan tertutup oleh dahan atau cabang yang di atasnya. Sehingga sinar matahari yang masuk ke tanaman itu dia merata. Ya, nanti saat kita pakai kita lihat tanaman kopi yang harus kita pangkas seperti apa, cabang yang kita pelihara seperti apa, jadi kita lihat. Sudah ya, sudah dipahami ya, kalau seperti itu ya. Karena kalau misalnya nanti pasti akan ketemu cabang itu seperti ini ada cabangnya, ini juga cabangnya, ini cabangnya. Jadi kalau itu sudah ada cabang di sini, cabang yang ada sini kita harus angkat, kita harus beres dari sini yang harus sama. Nanti yang di atasnya yang dari sini kita harus angkat. Nanti kita beres dari sini lagi. Minimal 3, maksimal 4. Dan rata-rata maksimal 4 tentang bolu sendiri. Nah ini nanti kita cabang yang kita pelihara ini akan kita jadikan cabang sekunder atau cabang setelah batang utama. Jadi akan menjadi cabang primer. Nah cabang primer ini kita pelihara sampai tanaman itu mati. Nah, nanti kita tinggal bermain di sini. Nanti kita pelihara lagi. Biasanya kalau dia sudah ini di sini banyak akan muncul cabang-cabang. Nah yang kita pilih adalah cabang yang tidak ke atas, tidak ke bawah, tidak balik ke pohon, tapi yang arahnya ke depan sejajar dengan cabang ini. Yang kita pilih. Nanti saat kita di lahan atau di lapangan kita ketemu pasti ada